Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Istiqomah dari kelas 11 OTKP 1, absen saya 32. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai bukti kas keluar. Disimak teman-teman. A. Pengertian bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah salah satu bukti yang digunakan sebagai pencatatan atas seluruh transaksi yang erat kaitannya dengan bukti pengeluaran kas perusahaan. Sebagai bukti, kas keluar harus memiliki informasi terkait keterangan perusahaan, tanggal diadakannya pengeluaran kas, keterangan nama barang ataupun jasa, serta jumlah uang kas yang sebelumnya dikeluarkan. B. Fungsi bukti kas keluar. Fungsi bukti kas keluar ini pada umumnya akan digunakan oleh pihak perusahaan sebagai bukti pendukung dalam melakukan kegiatan pencatatan transaksi dan juga dalam menyajikan suatu laporan keuangan. Selain itu, manfaat lainnya adalah sebagai berikut. 1. Bukti pembelian barang atau jasa yang dilakukan secara tunai. 2. Sebagai bukti melakukan pembayaran utang pada pihak supplier. 3. Sebagai informasi pengambilan drive oleh pihak pemilik. 4. Sebagai informasi terkait pembayaran dividen untuk pihak perusahaan. 5. Bermanfaat untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman pada pihak bank. 6. Sebagai bukti pembelian aset tetap yang dilakukan secara tunai. Dan yang terakhir sebagai bukti retur pembelian yang dilakukan tunai. C. Tujuan pencatatan bukti kas keluar pada perusahaan. Kegiatan mencatat bukti kas keluar untuk perusahaan bertujuan dalam menampilkan hasil informasi yang diinginkan oleh pihak perusahaan. Bukti transaksi ini juga bisa disimpan jika suatu waktu nanti terjadi kesalahan perhitungan atau pelaporan keuangan. Tujuannya adalah sebagai berikut. 1. Memberikan informasi terkait sumber ekonomi, modal perusahaan, dan juga kewajiban perusahaan. 2. Memberikan informasi terkait perusahaan pada sumber ekonomi perusahaan yang diakibatkan adanya kegiatan usaha yang dilakukan demi mendapat keuntungan. 3. Sebagai informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan yang relevan pada pengguna laporan yang terlibat di dalamnya. 4. Sebagai informasi keuangan yang mampu membantu perusahaan dalam mengukur potensi perusahaan dalam mendapatkan keuntungan di masa depan. 5. Sebagai bentuk usaha dalam memberikan informasi keuangan bukti kas keluar dan juga menghindari adanya kebocoran arus kas keuangan yang baik, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. D. Jenis bukti transaksi. Bukti transaksi internal. Bukti internal memiliki informasi terkait transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak dalam perusahaan. Kemudian hal ini dibedakan menjadi 3 jenis bukti transaksi internal, yaitu sebagai berikut. 1. Bukti kas masuk merupakan bukti bahwa perusahaan telah menerima pembayaran uang secara tunai. 2. Bukti kas keluar adalah bukti bahwa pihak perusahaan telah mengeluarkan uang tunai. Biasanya, contoh bukti keluar ini digunakan sebagai bentuk pembelian peralatan dan perlengkapan karyawan, pembayaran gaji, utang, dan lain-lain. 3. Bukti memo merupakan bukti pencatatan perusahaan antar bagian maupun pimpinan. 2. Bukti transaksi eksternal. 1. Bukti faktur.
Bukti faktur bisa disebut sebagai bukti faktur pembelian atau penjualan secara kredit, yang mana mempunyai 2 lembar salinan dan faktur asli yang diberikan pada pihak pembeli sebagai bukti pencatatan pembelian kredit. Namun, bukti pada salinan faktur nantinya akan dibawa oleh pihak penjual sebagai bukti pencatatan penjualan secara kredit yang sudah dicatat. 2. Bukti kwitansi. Bukti kwitansi atas transaksi penerimaan uang atau pembayaran bisa dilakukan secara tunai ataupun kontan. Kwitansi akan dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik pihak yang melakukan pembayaran maupun pihak yang menerima uang. Bukti nota debit. Bukti nota debit adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pihak perusahaan untuk selanjutnya dikirim pada pihak luar perusahaan yang disebabkan pembelian barang atau pesanan yang tidak sesuai maupun rusak. 4. Bukti nota kredit. Bukti nota kredit bermanfaat sebagai bukti pemberitahuan bahwa atau penghitungan yang dikirim oleh pihak perusahaan pada pelanggannya bahwa akun tersebut telah dikredit dan jumlah tertentu. Nota kredit bisa diberikan pada pihak pelanggan agar mereka tahu bahwa akunnya sudah dikredit dengan jumlah tertentu. Nantinya penerima nota kredit akan mencatat pada akun pihak pengirim nota. Selanjutnya, bukti cek. Cek bisa dicarikan jika sudah diberi surat perintah yang dibuat oleh pihak yang menerima rekening di bank agar nantinya bank tersebut membayar sejumlah uang pada pihak pemilik rekening. Bukti cek akan ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah. Lalu nasabah akan memiliki simpanan di bank yang disebut giro. Kemudian bukti biliet giro. Bukti biliet giro diberikan atas dasar surat perintah nasabah kepada pihak bank yang bersangkutan dalam memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya menuju rekening penerima, baik itu pada bank yang sama ataupun bank lainnya. Kemudian bukti rekening koran. Bukti rekening koran berfungsi sebagai transaksi mutasi keluar masuk kas bank yang sebelumnya telah disusun untuk para nasabahnya agar bisa digunakan sebagai dasar pencatatan antara saldo kas perusahaan dan saldo kas masuk. Dan yang terakhir, bukti setoran bank. Bukti setoran bank adalah bukti pencatatan suatu transaksi yang sudah disediakan oleh pihak bank agar bisa dimanfaatkan untuk melakukan setoran uang pada pihak bank. Kesimpulan. Pada kesimpulan ini, bukti kas keluar adalah salah satu bukti yang digunakan sebagai pencatatan atas seluruh transaksi yang erat kaitannya dengan bukti pengeluaran kas perusahaan. Seluruh transaksi pengeluaran kas yang ada dalam perusahaan, baik dikeluarkan untuk pihak yang berada di luar perusahaan maupun dari dalam perusahaan, semuanya akan tercatat dalam bukti kas keluar. Selanjutnya, keunggulan dari adanya bukti kas keluar yaitu sebagai bukti pendukung dalam menyusun suatu laporan keuangan perusahaan, khususnya dalam akun kecil. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.